Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah salju tebal turun, salju akan mencair, dan setelah salju meleleh, salju akan mulai lagi. Dan dia akan memulai hidupnya lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari berita tentang keluarga Andrean. Tentu saja, dia mencari di daerah yang luas. Yang paling menarik adalah bahwa kejahatan komersial keluarga Andrean diselidiki dan beberapa pemimpin inti telah ditangkap. Adapun Andi Andrean, tidak ada laporan tentang dia, yang membuktikan bahwa dia baik-baik saja, dan bahwa dia belum terlibat dalam kejahatan Andrean. Apakah tidak mungkin melakukan sesuatu padanya tanpa terlibat? Citra menarik kembali tatapannya, menatap dirinya di cermin lagi, dan sedikit terkekeh di bibirnya. Andi Andrean, jika kamu tidak membuatku merasa lebih baik, bagaimana aku bisa membuatmu merasa nyaman? Setengah bulan tampaknya telah berlalu dalam sekejap mata. Hari-hari ini, suhu di Jakarta telah meningkat, dan matahari bersinar setiap hari, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Setelah makan siang, mama mertuanya mengajak Putri dan Priscilia untuk duduk bersamanya di taman untuk menikmati matahari dan mengobrol. Mamanya menepuk tangan Putri dan berkata, "Putri, kita akan kembali ke Amerika Serikat besok. Mulai sekarang, kamu dan Randy akan berada di Jakarta. Kalian berdua harus hidup rukun, Ma. Kamu harus memberitahu kakak tentang hal-hal ini. Jika mereka berdua bertengkar, kakak pasti tidak tahu bagaimana membuat kakak iparku ini bahagia," kata Priscilia dengan manis. "Aku ingin memberitahunya, tetapi apakah kamu pikir aku dapat menemukan waktu untuk berbicara dengannya?" Dia mulai bekerja segera setelah hari ke-7 tahun baru Imlek. Dia pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari. Aku bahkan tidak bisa melihat sosoknya. Tidak ada kesempatan untuk memberitahunya. Mamanya juga mengeluh tentang putranya. Dia selalu tahu bahwa putranya adalah pecandu kerja. Dia hanya tahu bahwa dia sibuk dengan pekerjaan sepanjang tahun. Sekarang dia telah menikah dan memiliki seorang istri. Tampaknya tidak ada yang berubah. Tapi dia tahu lebih baik bahwa Randy tidak heran untuk hal-hal ini. Sumber asli ada di dalam dirinya. Jika kesehatannya tidak baik, papanya tidak akan menyerahkan semua pekerjaan kepada Randy begitu awal. Kakak memang seperti itu orangnya, sangat menyebalkan dan tidak romantis sama sekali, Priscilia berkata dengan kaku, menatap Putri, yang menggantung kepalanya dengan diam-diam. "Kakak ipar, benar kan?" "Ah, apa?" tanya Putri dengan linglung. "Kakak ipar, apakah kakakku benar-benar membuatmu kesal?" Melihat penampilan Putri yang linglung, Priscilia secara intuitif merasa bahwa kakak laki-lakinya itu yang membuat kakak iparnya marah. "Kami baik-baik saja," jawab Putri lemah. Dia tidak tahu apa yang salah. Dia mengantuk dalam beberapa hari terakhir. Di pagi hari, Randy pergi bekerja untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Dia tidak kembali di malam hari, jadi dia pergi tidur lebih awal. Tapi dia tidur begitu banyak setiap hari dan dia masih sangat mengantuk. "Putri, apakah kamu tidak enak badan? Atau apakah dia membuatmu kesal?" Mama mertuanya juga memperhatikan bahwa Putri terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. "Aku sedang tidak enak badan," kata Putri. Tetapi ketika dia melihat mata mama mertuanya yang tidak bisa dipercaya, agar mamanya tidak khawatir, dia menambahkan, "Mungkin aku tidak tidur nyenyak semalam dan aku sedikit mengantuk hari ini." Dia mengatakan ini sepenuhnya karena dia tidak ingin mama mertuanya khawatir. Tetapi ketika dia mendengar telinga mamanya dan Priscilia, itu benar-benar berbeda. Mamanya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Mungkin karena kamu lelah,
kembalilah ke kamarmu dan tidur sebentar, dan bangunlah ketika makan nanti. Putri sangat mengantuk sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya, dan tidak memperhatikan arti lain dari kata-kata mamanya, mengangguk, "Kalau begitu aku akan pergi." Dia benar-benar terlalu mengantuk, dan Putri tidak bisa bertahan. Dia masih harus cukup tidur untuk memiliki energi untuk mengobrol dengan mama mertuanya dan Priscilia. Setelah bersama selama hampir sebulan, Putri sangat merasakan kepedulian dan cinta orang tua Randy untuknya. Terutama mama mertuanya, dia seperti ibunya sendiri, selalu tersenyum ramah padanya, begitu lembut sehingga orang ingin bergegas ke pelukannya untuk bertingkah seperti bayi. Seorang wanita yang dapat bertemu dengan mama mertua semacam itu mungkin merupakan berkah yang telah dipupuk selama beberapa kehidupan. Ketika keluarga Andrean diselidiki, berita tentang penahanan beberapa pemimpin inti dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, dan berita utama situs web utama adalah tentang berita ini. Selama perayaan Tahun Baru, Putri bahkan tidak peduli dengan keluarga Andi Andrean, dan tentu saja tidak memperhatikan berita mereka. Namun, berita ini terlalu mengejutkan. Begitu Putri kembali ke kamar, berita mobile itu keluar dari berita keluarga Andrean. Setelah melihat berita ini, Putri merasa tak terkatakan di dalam hatinya. Setelah balas dendam, dia tidak memiliki sensasi menyenangkan yang dia harapkan, tetapi malah memiliki emosi yang tak terkatakan. Hidup begitu tidak pasti. Setiap menit dapat mendorong seseorang ke puncak tertinggi, dan setiap menit dapat mendorong seseorang ke lembah terendah. Aku pikir betapa indahnya keluarga Andrean saat itu. Tuan muda dari keluarga Andrean, yaitu Andi Andrean, sangat menarik perhatian, tetapi sekarang ia tidak menjadi tunawisma. Mampu menjatuhkan keluarga Andrean dalam waktu yang begitu singkat, mungkin bahwa Agil jauh lebih kuat dari yang dia kira. Karakter seperti itu, dia masih akan terpisah darinya di masa depan, dan tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Adapun Septian Bramasta, dikatakan bahwa dia melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan hal yang lebih rendah seperti itu dengan melarikan diri? Memikirkan itu semua tiba-tiba, panggilan Randy masuk. Putri terhubung, dan mendengar suara magnetik Randy. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Memikirkanmu," Putri berkata dengan tersenyum. Setelah mendengar jawaban ini, pria di ujung telepon diam lagi. Dia berkata lagi, "Apakah kamu tidak merindukanku?" Randy menjawab, "Tidak." Putri, "Oh ya sudah kalau begitu." Randy hanya terdiam di ujung telepon. Putri melanjutkan, "Oke, jika kamu tidak mau berbicara, lupakan saja. Aku akan tidur, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu lagi." Sebenarnya, dia benar-benar ingin mengobrol dengannya, dan ingin mendengar suaranya, tetapi tidur yang menjengkelkan ini terlalu menjengkelkan. Randy pun akhirnya menjawab, "Putri, jangan marah padaku." Mendengarkan suaranya yang tak berdaya, Putri tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Keluargamu akan kembali ke Amerika Serikat besok, apalagi yang harus aku persiapkan?" Randy berkata, "Tidak ada." Putri menghela nafas, semua orang telah hidup bersama selama hampir sebulan, dan mereka akan kembali. Tiba-tiba mereka merasa kosong di hati mereka, jadi aku tidak tahan. Kamu masih memiliki aku. Kamu adalah kamu, mereka adalah mereka, ini berbeda. Apa bedanya? Putri meletakkan kepalanya di bantal dan berkata dengan lembut, "Karena kamu suamiku, kamu unik bagiku, dan itu pasti berbeda." "Ya, aku mengerti." Dia memberikan jawaban yang singkat dan canggung. Jika dia berada di sisinya, Putri pasti akan bergegas menggigitnya. "Aku akan menutup telepon." Sebelum dia bisa menjawab, dia menutup telepon dan berbaring di tempat tidur. Dia menutup matanya dan hendak tidur. Telepon di samping berdering lagi. Putri mengambil ponsel dengan santai dan menjawab, "Ada apa lagi, Putri? Apakah kamu melihat berita kehancuran keluarga Andrean?" "Ini sangat menyenangkan." Suara Lily datang dari telepon. "Oh iya," jawab Putri lemah. "Kehancuran keluarga Andrean itu adalah hal yang baik. Mengapa aku mendengar nadamu masih agak sedih?"
teriak Lily tidak puas. Aku dibangunkan olehmu segera setelah aku akan tertidur. Aku tidak memarahimu. Bagaimana kamu ingin aku bahagia? Ketika aku hendak tidur, aku selalu bertengkar dan kemarahan putri meningkat. Oke, ini bukan waktu yang tepat bagiku untuk menelepon. Tapi kamu bilang, kapan kamu bisa datang kerja? Besok sore. Setelah orang tua Randy pulang ke Amerika, dia akan pergi bekerja besok. Jika dia sibuk dengan berbagai hal, diperkirakan dia tidak akan terlalu mengantuk. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.